Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan saya Pak Dwi di pembelajaran TK kelas 4 SD. Nah, pada pembelajaran ketiga ini kita akan membahas tentang perangkat lunak atau juga disebut software. Pada minggu kemarin kalian sudah belajar tentang perangkat keras atau hardware dan bagian-bagian dari hardware, kemudian fungsi-fungsi hardware dan contoh-contohnya apa saja. Nah, sebelum kita masuk materi, Pak Dwi akan menjelaskan apa yang terjadi dalam komputer. Nah, yang pertama, saat kita menekan tombol power pada CPU akan menginstruksikan kepada perangkat dalam komputer untuk bekerja. Dia akan memberitahu apa saja yang harus dilakukan. Tetapi komputer tidak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, di sini kemudian ada yang namanya program komputer atau software. Nah, software bekerja, dia menerjemahkan tahap demi tahap apa yang harus dilakukan komputer. Nah, setelah komputer mengerti, kemudian monitor sebagai perangkat keras atau hardware, dia akan menampilkan informasi bahwa komputer akan siap digunakan. Ya, perangkat lunak atau juga disebut software. Software merupakan program, prosedur dan tata cara pengolahan data. Nah, kemudian data-data tersebut berfungsi untuk menjalankan komputer dan untuk kegunaan tertentu. Nah, beberapa contoh software serta kegunaannya yang ada saat ini sebagai berikut. Misalnya, yang pertama ada Microsoft Office Word yang berguna untuk mengolah kata. Mengolah kata itu untuk membantu dalam manusia dalam membuat dokumen, misalnya membuat laporan, kemudian surat menyurat dan lain-lain. Kemudian ada Microsoft Office Excel yang berguna untuk mengolah angka. Mengolah angka itu untuk melakukan perhitungan, membuat laporan keuangan dan lain-lain. Kemudian ada juga Windows Media Player yang berfungsi untuk menayangkan atau memutar film dan musik. Kemudian ada juga Photoshop, Corel Draw dan juga Paint yang digunakan untuk membuat dan mengolah gambar. Nah, itu tadi contoh-contoh dari software prototype. Sedangkan software sendiri dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama yaitu sistem operasi atau kita sebut saja OS. Nah, OS ini adalah software yang pertama kali harus diinstal ke komputer. Tanpa software OS ini kita tidak akan bisa menjalankan komputer. Kemudian yang kedua ada program aplikasi, yaitu suatu program paket yang dirancang dan dibuat khusus untuk kebutuhan tertentu, misalnya tadi seperti mengolah angka, mengolah kata dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada bahasa pemrograman. Nah, software ini digunakan untuk membuat aplikasi seperti tadi, misalnya membuat Office Word, kemudian sistem ada Microsoft Excel dan lain-lain. Nah, mari kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama ada sistem operasi atau OS. OS mengelola hardware dan software yang ada pada komputer. OS ini juga akan berfungsi sebagai perantara antara aplikasi dengan hardware. Nah, maksudnya begini, misalnya saat kita menggunakan Microsoft Word kemudian kita ingin mencetak. Nah, OS lah yang menghubungkan antara program aplikasi dan juga perangkat keras hardware yaitu printer. Nah, sehingga nanti saat kita akan mencetak memberi perintah, nah OS inilah menerjemahkan kepada hardware tadi untuk mencetak. Kemudian contoh OS yang ada saat ini misalnya ada DOS, kemudian ada Windows, kemudian ada Macintosh, kemudian ada Linux dan lain-lain. Misalnya juga tadi seperti yang ada pada HP kalian Android, itu merupakan juga contoh dari OS. Nah, setiap masing-masing OS mempunyai kelebihan dan kekurangan. Namun pada saat ini OS Windows masih paling banyak digunakan oleh masyarakat karena kemudahan dalam mengoperasikan dan juga perawatan. Nah, yang kedua yaitu program aplikasi atau aplikasi software. Nah, software ini dibuat untuk tujuan tertentu seperti yang tadi Pak Dwi sudah jelaskan, misalnya untuk mengolah angka dan lain-lain. Software juga mempermudah pekerjaan manusia.
Nah, sekarang ini sudah banyak sekali aplikasi yang membantu pekerjaan manusia ya tadi seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, Corel, kemudian Photoshop dan masih banyak. Nah, aplikasi dapat dibagi menjadi beberapa macam berdasarkan fungsinya seperti pengolah kata seperti tadi Microsoft Word dan lain-lain. Kemudian ada pengolah angka misalnya Microsoft Excel. Kemudian ada pengolah presentasi misalnya PowerPoint. Kemudian ada pengolah gambar seperti Paint, Corel dan Photoshop dan juga masih banyak program aplikasi lain. Nah, yang ketiga yaitu bahasa pemrograman. Nah, software ini digunakan untuk membuat aplikasi. Ya, jadi aplikasi tadi misalnya seperti Microsoft Word, Excel, Corel dan Photoshop digunakan menggunakan bahasa pemrograman. Nah, pengguna aplikasi ini biasa disebut juga programmer. Jadi programmer inilah yang membuat aplikasi-aplikasi yang kalian gunakan saat ini. Nah, jenis-jenis bahasa pemrograman antara lain ada bahasa assembly, kemudian ada bahasa Fortran, dan juga bahasa generasi keempat, basic dan lain-lain. Nah, bahasa pemrograman inilah yang menerjemahkan bahasa mesin sehingga dapat dimengerti oleh komputer. Jadi OS juga dibuat menggunakan bahasa pemrograman. Nah, itu tadi adalah pembahasan tentang perangkat lunak atau software. Pertemuan pada hari ini sampai di sini saja. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya.